Tapi pun karena kita tadi udah perkenalan nih. Nah, maka dari itu kakak ingin menyampaikan maksud dan tujuan dari kakak proyek kita tadi bersama ini ke SMP GP 1 Sepunya Mataram dan masuk dari tujuan kakak-kakaknya ini untuk menanamkan suatu media pembelajaran yang telah kami buat selama beberapa minggu belakangan, yaitu media pembelajaran yang terkhususnya untuk seni budaya dan mempermudah pembelajaran atau media pembelajaran yang akan kalian tempuh selama 2 tahun ke depan. Dan kita lebih dekat mengetahui tentang sini tadi kakak-kakaknya izin bertanya nih, apakah ada yang pernah menari di sini? Yang pernah menari boleh beri tangan. Pernah nari apa? Tariannya apa namanya? Kalau boleh tahu. Yang pernah menarikan tari melinting. Melinting. Ada yang udah tahu belum? Kakak jelasin sedikit tentang tari kembang melinting. Nah, tari kembang melinting ini hanya ditarikan oleh para wanita yang ada di Provinsi Lampung, khususnya dari Kabupaten Lampung Timur. Kabupaten Lampung Timur. Baiklah, di sini kakak-kakaknya izin untuk menampilkan sebuah tarian yaitu tari kembang melinting. Dan kakak-kakaknya pada siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kita di sini mau ngapain? Mau belah? Mau jalan? Kita di sini akan belajar mengenai tari melinting. Mungkin kalian masih bingung ya tari melinting itu apa? Tapi di sini tari melintingnya kami terkhususkan untuk unsur-unsurnya saja. Oke, tanpa lama-lama pada Kak Tia dipersilakan. Halo teman-teman, selamat datang di Ratim Raga Melinting. Bersama kita belajar, bersama kita paham. Sebelum kita membahas unsur pendukung tari melinting, ada yang sudah tahu belum dari mana asal tarian ini? Kalau masih bingung, Ika akan menjelaskan sedikit ya. Tari melinting merupakan tari tradisional dari Lampung yang berasal dari daerah Melinting, Lampung Timur. Dahulu, tarian ini hanya boleh ditarikan oleh putra dan putri keluarga bangsawan. Seiring berjalannya waktu, tari melinting mulai diperbolehkan untuk ditarikan oleh masyarakat umum dengan izin dari keluarga bangsawan. Hal ini berawal ketika seorang pangeran dari keluarga bangsawan tidak memiliki teman menari. Saat itu, pangeran menawarkan siapa saja yang ingin menemaninya menari akan dianggap sebagai saudara. Nah, itu tadi secara singkat tentang tari melinting. Sekarang, yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di video ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur pendukung dalam tari, khususnya pada tari melinting. Apa saja ya unsur-unsur pendukung dalam tari? Nah, unsur-unsur tersebut meliputi properti, tata busana dan tata rias, tata cahaya, tata panggung, serta iringan musik. Semua unsur ini penting dalam sebuah pertunjukan tari. Yuk kita langsung masuk ke pembahasan pertama.
Unsur pendukung tari yang pertama adalah properti. Properti digunakan untuk mendukung gerakan dan memperkuat makna dalam tarian. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Properti yang digunakan dalam tari melinting adalah sepasang kipas. Kipas ini digunakan oleh penari putra dan putri. Kipas melinting memiliki fungsi sebagai pelambangan kelembutan hati perempuan Lampung. Selain itu, untuk menambah keindahan gerak dan mendukung ekspresi tari. Kerangka kipas tari melinting terbuat dari bambu yang dirangkai. Dahulu, kipas melinting berwarna putih polos atau merah polos. Namun, saat ini, kipas tari melinting berwarna merah putih untuk melambangkan bendera Indonesia. Hal ini dikarenakan tari melinting pernah ditampilkan di Taman Budaya Lampung dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kipas dalam tari melinting dipegang dengan cara khusus agar tetap terbuka lebar. Caranya dengan memegang bagian belakang kipas yang telah diberi tali. Unsur pendukung tari yang kedua adalah tata busana dan tata rias. Kedua unsur ini berperan penting dalam memperkuat karakter dan keindahan tarian. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Seiring dengan perkembangannya, busana tari melinting mengalami perubahan dari masa awal hingga sekarang. Saat ini, busana tari memiliki perbedaan dibandingkan dengan yang digunakan pada zaman dahulu. Selain itu, busana tari juga dibedakan antara penari putra dan penari putri. Busana untuk penari putri terdiri dari siger melinting cadar kuningan, kebaya putih lengan panjang, kain tapis, rambut disanggul, gelang luri, dan kalung buah juku. Sedangkan busana untuk penari putra terdiri dari kopiah emas, baju teluk belanga, kain tapis, dan kumis serai. Tata rias untuk penari tari melinting, khususnya penari putri, menggunakan riasan yang cantik namun sederhana. Riasan ini bertujuan untuk mempercantik penampilan tanpa mengubah bentuk asli wajah penari. Dengan demikian, keanggunan dan keagungan penari dalam tari melinting tetap terlihat. Unsur pendukung tari yang keempat adalah tata cahaya. Tata cahaya berfungsi untuk menambah keindahan dan memperkuat suasana dalam pertunjukan. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Tari melinting adalah tarian klasik yang tidak memerlukan tata cahaya dramatis. Hal ini karena tarian ini berkembang di lingkungan Keraton Melinting. Pada masa lalu, pencahayaan yang digunakan hanya sederhana dan cukup untuk menerangi pertunjukan. Namun, pada masa kini, tata cahaya dapat disesuaikan dengan pertunjukan. Warna-warni lampu seperti merah, kuning, biru, dan hijau dapat digunakan untuk memperkuat suasana serta mendukung gerakan tarian. Setiap warna memiliki makna tersendiri yang menggambarkan keindahan tari melinting. Unsur pendukung tari yang ketiga adalah tata panggung. Tata panggung berperan penting dalam menciptakan suasana yang mendukung pertunjukan tari. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Pada zaman dahulu, tarian ini tidak memiliki pengaturan panggung khusus. Yang terpenting adalah terdapat ruangan yang cukup bagi para penari untuk bergerak dengan leluasa. Namun, berbeda dengan saat ini. Pengaturan panggung dapat menggunakan berbagai hiasan khas daerah Salibatin, seperti payung agung atau payan. Secara keseluruhan, pengaturan panggung tarian ini menggambarkan suasana kerajaan yang megah. Unsur pendukung tari yang terakhir adalah iringan musik. Iringan musik berperan penting dalam mengatur ritme, memperkuat ekspresi, dan mendukung keseluruhan pertunjukan tari. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Tari melinting menggunakan musik iringan atau musik eksternal sebagai pengiring tarian. Seperangkat instrumen yang digunakan dalam tarian ini disebut tabula atau kulintang. Tari melinting menggunakan beberapa jenis tabuhan untuk mengiringi setiap adegan dalam tarian. Yang pertama, tabung arus.
dimainkan pada saat pembukaan dan penutup tarian. Yang kedua, tabur cetik, dimainkan pada saat tarian dimulai. Yang ketiga, tabur kedambung, dimainkan pada saat penari berpindah posisi. Dengan adanya musik ilmiah ini, tari melinting menjadi lebih hidup dan bermakna. Bagaimana teman-teman? Seru kan belajar kita kali ini? Oke, tadi kan kita udah belajar tentang tari apa? Tari apa? Tari apa? Cewek ini kan tari apa yang cewek? Oke, tadi kita sudah belajar tentang tari melinting. Sepertinya ada apa aja? Coba sebutin. Apa fungsi kipas pada tari melinting? Mahkota apa yang digunakan oleh penari putri? Inisialnya S. Yang biasa dipakai gambar. Terus apa nama tarian tadi? Nah, gabungin. Ya, Jadi namanya itu sidap melinting cadar kuningan. Kuningan karena warnanya Terus pertanyaan yang ketiga adalah alat musik apa yang digunakan oleh tari melinting? ada yang bisa jawab kalian? ayo jawab. Apa warna kipas tari melinting? Aja satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Turun tangannya, turun tangan. Satu, dua, tiga. Lagi ya. Dari mana tari melinting berasal? Di tangan. Oke, ini ya. Yang ketiga, siapa nama kakak yang pakai rok putih? Silakan Kak Ika. Tepuk tangan dulu dong. Tadi kita kan sudah bilang yang belum dapat hadiah jangan